selaku Kapolsek Cengkareng. Selamat sore, Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Jak TV dan kami akan melanjutkan perbincangan bersama Kompol Haji Hoeri. Bang Hoeri, ini sebenarnya kasus ataupun pelaku sempat ada yang dilakukan tindakan tegas dengan penembakan. Lalu sebenarnya SOP seperti apa yang memang harus dilakukan ini? Ya, seperti yang saya bilang tadi Bang ya, bahwa itu penindakan tegas itu semua jalan terakhir. Sebenarnya ada SOP yang kita harus lewati. Contohnya pada saat orang kita tangkap, tidak membawa senjata, ya sudah kita tangkap. Tidak ada perlawanan, kita tidak apa-apakan, kita sesuai dengan prosedur hukum. Dan banyak sudah itu. Ini yang mungkin yang kita tindak tegas, lebih kecil, paling 1 atau 2% saja. Kalau memang tidak melakukan perlawanan. Kemudian, orang ini bawa senjata nggak? Ya, bawa senjata tajam, atau senjata api, ya ini kan sangat membahayakan. Karena intinya bagaimana seseorang yang akan ditangkap polisi, siapapun mereka, akan berusaha supaya nggak bisa ditangkap. Untuk tidak tertangkap begitu ya. Tidak tertangkap. Jadi SOP salah satunya melakukan perlawanan dan juga membawa senjata tajam begitu kurang lebih. Nah, ini ketika melakukan penembakan, kan di sekitar banyak sekali masyarakat. Antisipasi apa yang memang telah dilakukan oleh pihak kepolisian? Nah, disinilah bagaimana seorang polisi, kan kita juga pada saat masuk polisi dites. Bagaimana untuk mengambil langkah-langkah. Makanya kalau polisi ini harus berani. Ya berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Ya kalau kita pada saat kita penembakan betul-betul kita perhitungkan di tempat yang seperti apa. Karena kita kan sebelum menembak juga kita berikan peringatan 3 kali. Nah, itu kita lakukan. Ya tapi insya Allah dengan kita banyaknya latihan, sekarang ini latihan menembak dan lain sebagainya yang diarahkan oleh pimpinan kami, ya mudah-mudahan kita nggak salah tembak lah. Dan baik, jadi memang antisipasinya telah dilakukan tembakan ke udara dulu sebanyak 3 kali biar ada antisipasi bagi masyarakat begitu ya. Betul, nah, Pak, ini sempat di hari Sabtu lalu gitu Kombes Pol Argo Yono sempat mengatakan bahwa sejauh ini kurang lebih ada 380 orang yang memang telah diamankan. Khususnya di Cengkareng, Jakarta Barat, bagaimana ini? Untuk Polda mungkin betul ya, untuk tingkat Polsek kami memang sudah mengamankan lebih dari 25 orang. Lebih dari 25 orang. Nah, ini dari berbagai macam kasus, khususnya kasus-kasus seperti itu tadi, curat maupun curas. Karena gini Bang ya, sekarang ini kasus-kasus curat maupun curas atau lebih dikenal jambret maupun begal, ini mereka banyak sekali kelompok-kelompoknya. Jadi kita memang sangat sulit untuk mendeteksi ini kelompok-kelompok mana. Kalau dulu mohon maaf ada kelompok Betawi, mungkin kelompok Palembang, kelompok Batak, pada saat kejadian kita pegang kepalanya satu, dia akan kemana-mana. Kita tahu jaringannya. Kalau saat ini? Nah, saat ini kita agak kesulitan. Namun kita polisi nggak kehabisan akal. Pasti kita punya cara-cara tersendiri bagaimana mengungkap kasus-kasus begal maupun jambret. Dan alhamdulillah, khususnya di Jakarta Barat, mayoritas ketangkap semua pelaku. Baik, bisa diantisipasi begitu ya. Nah, ini terkait dengan 25 orang yang memang telah diamankan. Ini apakah memang mereka bisa dikatakan pemain lama begitu? Jadi begini Bang ya. Jadi di dunia kejahatan juga, ini ada senior dan junior. Nah, pada saat seperti kita di kelompok, kemarin di Jakarta Barat ada namanya kelompok tenda biru. Nah, kita ada kelompok saber namanya, sapu bersih. Jadi mereka nanti turun-temurun tuh Pak. Jadi mereka dari 5 orang ketangkap 1, mereka akan berganti kelompok-kelompok lagi. Seperti itu. Dia ada kelompok-kelompok kecil. Nah, ini yang harus betul-betul kita deteksi. Jadi memang sudah ada mapping dari pihak kepolisian sebenarnya ya? Betul Pak, sudah ada Pak. Nah, ini kasus begal, khususnya kasus begal dan juga penjambretan ini sempat tidak terdengar begitu. Namun saat ini kembali marak. Bagaimana hal ini bisa terjadi kembali? Sebenarnya begini Pak ya, untuk kasus-kasus yang demikian ini kan kadang fenomena ya sebenarnya ya. Mungkin masyarakat sekarang kita ketahui ya, dengan situasi seperti ini, mereka berbagai macam cara untuk melakukan. Sebenarnya dulu ada Pak yang namanya begal, jambret ada. Cuma kemungkinan mungkin korban-korbannya ini juga hanya artinya tidak ada ya. Karena kan mereka ini, para pelaku-pelaku ini tidak memilih sasaran siapapun. Seperti kami tadi yang kami tindakan tegas itu, ada kawan saya menanyakan, Pak, itu siapa korbannya? Oh, saya tidak tahu korbannya. Yang jelas kita tidak memilih-milih siapa korban, pada saat itu sesuai aturan hukum yang berlaku untuk ditindak tegas kita lakukan penindakan. Jadi random bisa dikatakan begitu ya? Nah, ini ada yang menarik ketika di Cempaka Putih, korban ataupun pelaku menyerahkan diri. Bagaimana Anda melihat ini, Bang Hoeri? Kalau menurut saya, mohon maaf juga kalau saya salah, ini salah satu langkah kita, khususnya Polres Jakarta Barat, yang memang pimpinan kita, Bapak Kapolda Metro Jaya sudah jelaskan. Ya, kita pimpinan yang macan, anaknya harus jadi macan. Ya, jangan sampai penjahat-penjahat itu bikin resah masyarakat. Kita buat penjahat-penjahat itu resah, kira-kira begitu Pak. Ya, makanya akhirnya kenapa? Sampai yang di Cempaka Putih
menyerahkan diri Pak ya. Menyerahkan diri, mereka jelas takut. Siapapun manusia kalau kita udah seperti itu, sekuat apapun mereka akan baik, takut. Bang Heri, juga, terakhir himbauan kepada masyarakat terkait dengan kejahatan begal dan juga penjamretan ini. Himbauan saya adalah yang pertama, kalau mungkin ibu-ibu atau ibu-ibu ya khususnya pada saat berpergian janganlah seperti menggunakan hiasan. Tas ataupun HP jangan ditaruh di sembarangan tempat. Nah, ini akan merangsang orang-orang atau pelaku-pelaku itu untuk berbuat suatu kejahatan. Baik, terima kasih banyak Bang Heri telah hadir di Studio TV. Dan pemirsa, 3 bangunan di Pejaten Timur Pasar Minggu ludes terbakar. Informasi lengkapnya sejadah berikut ini, tetaplah bersama kami.